Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah pertandingan yang, wah, ini lebih dari sekedar 90 menit sepak bola biasa. Ini tuh cerita soal taktik, mentalitas juara, dan ya, sedikit balas dendam. Kita mulai aja langsung dari reaksi seorang pengamat sepak bola nasional. Cuma satu kalimat ini. Mereka bener-bener udah gila, udah cukup banget buat ngegambarin betapa dramatis dan luar biasanya performa Persib Bandung di laga ini. Bener-bener di luar nalar. Coba deh, bayangin dulu atmosfernya. Ada lebih dari 24.000 bobotoh yang bikin stadion bergemuruh. Tekanannya itu luar biasa. Jadi ini bukan lagi soal 3 poin, tapi udah masuk ke ranah gengsi dan rivalitas yang panas. Nah, lihat deh perbandingan ini. Jomplang banget kan? Di satu sisi ada Persib yang lagi on fire, nggak terkalahkan dan gawangnya bersih terus. Di sisi lain, Dewa United datang dengan rekor 4 kali kalah beruntun dan bahkan nggak bisa cetak 1 gol pun. Panggungnya udah siap banget buat sebuah drama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, reuni yang penuh rivalitas. Karena di balik pertandingan ini ada cerita emosional yang bikin semuanya jadi makin spesial. Ini tentang kepulangan para mantan pahlawan Persib, tapi sebagai lawan. Dan yang kembali ini bukan nama-nama sembarangan loh. Ada Nick Kuipers, si tembok kokoh di belakang. Ada Edo Febriansyah yang jadi motor serangan dari sisi kiri. Dan tentunya ada sang jenderal lapangan tengah, Firman Utina, kapten yang bawa Persib juara. Kehadiran mereka di kubu lawan itu jelas nambahin bumbu drama dan ketegangan personal di laga ini. Sekarang kita geser ke adu otaknya, ke pertempuran taktik. Gimana caranya Coach Boyan Hodak bisa memecahkan teka-teki Dewa United yang musim lalu sama sekali nggak bisa mereka kalahkan. Jadi masalah utamanya tuh ini, Persib kayak punya trauma dari musim lalu. Mereka selalu kena hukum sama serangan balik Dewa United yang super cepat dan skill individu pemainnya. Nah, inilah teka-teki yang harus dipecahkan oleh Boyan Hodak. Dan disinilah kejeniusan Hodak kelihatan. Dia ngelakuin 3 langkah cerdas. Pertama, dia perkuat lini tengah dengan cara yang unik. Pasang bek Frans Putros jadi gelandang bertahan. Tujuannya buat matiin serangan balik cepat lawan. Kedua, karena lini tengah aman, pemain kreatif kayak Tom Hai jadi bisa bebas fokus 100% buat menyerang. Dan yang ketiga, ini nih kejutannya. Dia pasang Andrew Jung, seorang spesialis penalti dari menit pertama. Sebuah keputusan yang aneh di awal, tapi ternyata jadi kunci kemenangan. Ini persis kayak yang dibilang Bung Binder, modal semangat doang itu nggak cukup. Kemenangan Persib kali ini tuh bener-bener dibangun dari kecerdasan taktik. Mereka main pakai otak, bukan cuma pakai otot. Oke, dari adu taktik, sekarang kita masuk ke momen yang membalikkan segalanya. Titik balik dari pertandingan ini, 1 penalti dan 1 kartu merah. Menit ke-62, drama dimulai. Setelah cek VAR yang bikin deg-degan, wasit nunjuk titik putih, siapa yang maju? Tentu saja Andrew Jung, pilihan kejutan Hodak. Dan dia dengan tenang berhasil cetak gol. Persib unggul. Tapi drama belum selesai. Di menit-menit akhir, menit 87, Beckham Putra malah kena kartu merah. Persib jadi dalam posisi yang bahaya banget. Nah, main dengan 10 orang, disinilah ujian mental yang sesungguhnya dimulai buat Persib. Mereka lagi di bawah tekanan super berat. Terus gimana mereka ngeresponsnya? Bukannya panik atau kocar-kacir, mereka justru nunjukin karakter yang luar biasa. Mereka ngebangun benteng yang gak bisa ditembus. Walaupun digempur serangan bertubi-tubi, mereka tetap tenang, disiplin, dan rapat banget. Inilah yang namanya mentalitas juara. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, angka ini jadi buktinya. Cuma kebobolan 6 gol sepanjang musim ini. Itu rekor pertahanan terbaik kedua di Liga. Ini nunjukin kalau benteng yang mereka bangun malam itu bukanlah sebuah kebetulan. Pertahanan mereka emang solid banget. Oke, sekarang kita coba tarik kesimpulan. Apa sih artinya kemenangan krusial ini buat ambisi juara Persib dan tantangan apa yang sebenarnya masih ada di depan mereka? Nah, ini dia paradoksnya Persib. Pertahanan mereka itu kelas dunia, solid banget. Tapi di sisi lain, serangan mereka itu belum konsisten. Bahkan kemenangan ini aja datangnya dari penalti, bukan dari permainan terbuka. Ini masalah yang harus mereka perhatikan. Jadi apa poin pentingnya? Pertama, taktik cerdas Hodak membuktikan kalau sejarah kekalahan itu bisa diubah. Kedua, mental baja buat bertahan dengan 10 pemain itu sama pentingnya dengan skill.
Dan ketiga, kemenangan ini jelas sinyal kuat kalau Persib serius mau juara. Tapi, mereka harus cari cara buat cetak gol lebih banyak dari permainan terbuka. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Persib udah buktiin mereka punya pertahanan dan mentalitas juara. Tapi, apa itu cukup? Atau jangan-jangan kesulitan mereka mencetak gol dari permainan terbuka justru bakal jadi bumerang di akhir musim? Cuma waktu yang bisa jawab.